Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di ruangan ini kepada Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena panjenengan telah menghadiri acara diseminasi budaya positif yang kami berdua lakukan, saya Novi dan Bu Sofi. Kami berdua dari kelompok yang sama, di kelas yang sama. Kita berkolaborasi. Di sini saya juga mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Ibu Fira selaku kepala sekolah. Saya ucapkan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua di akhir hayat kita nanti, di akhir nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga sampai akhir nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk kepada Bapak Ibu sekalian, mohon berjudi. Indonesia tanah airku.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta narasumber diseminasi budaya positif. Jadi saya menyambut baik kegiatan seperti ini karena ini kegiatan yang baik sekali untuk nantinya bisa diterapkan di lembaga kita. Budaya positif, ya, sesuai dengan filosofi dari Gajah Dewantara, di mana guru itu dianalogikan sebagai petani. Ya. Sebagai petani, guru sebagai petani itu bertanggung jawab terhadap kondisi tanah yang akan ditanamnya. Tanah ini dianalogikan sebagai sekolah dan padi itu adalah siswanya. Demikian juga kita sebagai pendidik. Kita juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah kita. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi murid untuk belajar di sekolah. Lingkungan yang nyaman itu akan tercipta jika di sekolah tersebut tercipta budaya positif. Di dalam budaya positif ini mungkin ada perubahan paradigma dari stimulus respon. Kemudian nanti mungkin ada konsep budaya positif, ada keyakinan kelas juga, yaitu keyakinan kelas, kemudian ada juga posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga distribusi. Ini materi ini sangat menarik sekali karena dulu juga pernah saya pelajari dan dampaknya juga sangat baik untuk bisa kita terapkan di kelas kita. Nah, di mana dulu saya akui saya itu sebelum menjadi guru penggerak, saya dalam menangani siswa yang bermasalah itu dengan seenak kita melakukan keras, maksudnya kata-kata yang mungkin bisa menyinggung perasaan anak itu, sehingga anak tidak berubah tapi malah bertambah sakit hati. Malah yang lebih parah, anak-anak kalau kita dengan kata-kata yang mungkin bisa menyinggung perasaannya, yang lebih parah itu adalah menyebabkan mereka dendam, menimbulkan dendam. Nah, di sini budaya positif itu tujuannya untuk membudayakan anak-anak supaya mereka itu memiliki kesadaran diri. Jadi anak-anak itu nantinya jika melakukan suatu kesalahan bukan dengan cara hukuman yang kurang mendidik, tapi kita sadarkan mereka supaya mereka itu menyadari bahwa kesalahannya itu ada konsekuensinya. Itu yang kita sadarkan pada anak-anak. Kalau anak-anak sadar akan konsekuensinya, otomatis akan tercipta budaya positif di sekolah tersebut. Mungkin itu hanya sebagai pengantar. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Bina. Sebetulnya Bapak ini tadi yang saya akan sampaikan dengan Bu Sofi sudah dirangkum dengan Bu Bina. Jadi ini tadi rangkuman yang cukup lengkap Bu. Walaupun cuma sedikit seperti itu. Baiklah. Kita boleh. Kita masuk video nanti boleh lagi sendiri. Biarlah Mas, Bapak Ibu.
rintangan yang kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era menanti berseri. Raja Pancasila, kita bersama lagi siaga. Kita Raja Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Generasi emas, cerdas bergerak berilmu kita, berjuangkan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila. Kita belajar Pancasila. Kita mengabdi Pancasila. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita mengabdi Pancasila. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kesempatannya kali ini saya kebagian yang Mami 1.41.5 dan 1.6. Ini adalah fasilitator kami, Ibu Niken Novita Sari SPD. Kemudian ada pengajar praktek saya Bapak Hamdan Sami Ananda SPD dan saya sendiri. Capaian umum di modul 1 adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan Filologi Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep posisi positif dalam menciptakan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif dalam berinteraksi dengan peserta didik. Capaian khususnya, Pak Fahmi. Capaian khususnya bersama-sama menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan peserta didik untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Hakikat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan bertahan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Seluruh tindakan manusia sebenarnya memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Satu,
kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang ini, kebutuhan akan kesenangan adalah untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dari kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka berkurang, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bermain dengan buruk, mereka masih terlihat lucu. Ini refleksi ya. Ini tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ini ada refleksi diri. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, menurut Bapak Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebetulan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Menurut Bapak Ibu, Doni melakukan hal tersebut dari kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Kira-kira kebutuhan mana yang ingin Doni inginkan? Ya, kebutuhan pokok karena apa? Kebutuhan pokok karena apa? Monggo. Karena kebiasaan minta-minta. Dari 5 kebutuhan dasar tadi, Mungkin karena melihat akhirnya dia kepingin. monggo Bu. 5 kebutuhan dasar manusia monggo. Monggo. Selain kepingin apa? Kebiasaan kesenangan, ingin dihargai, terus kesenangan. Karena dia memang suka ngambil barang orang lain. sudah terbiasa. Pokok nggak masuk ya Bu? Kalau pokok. Pokok Termasuk. Monggo Bu. Kira-kira Doni tadi ngambilnya kenapa? nyanyi lah ini. Jahil. Menurut Ibu? Kegiatan pokok iya, kesenangan iya, karena demi kemaslahan. Kan mamanya tadi semuanya. Tadi kita aja. Terima kasih. Monggo, slide selanjutnya Pak Fahmi. Sebenarnya dari kelima kebutuhan dasar ini mencakup semuanya ya Bu ya. Yang pertama, dalam kasus Doni, apabila dia karena merasa lapar, yang tadi jawabannya diutarakan Pak Yunus, itu karena orang tuanya tidak membawakan bekal manusia, bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi memang kebutuhan bertahan hidup.
atau survival. Nah, terus karena tadi merasa temannya menarik perhatian gitu ya. Nah, karena dia ngambil itu kan dilihat temannya ya. Seumpama kita nggak ngambil ya, teman nggak akan perhatikan. Kepingin ya. Terus kalau jawabannya takut, takut hebat karena dia merasa hebat gitu ya, bisa juga masuk karena pada dasarnya akan kekuasaan. Terus karena tadi bosan dengan bekal makanan yang dibawa, ibunya hanya setiap hari membawakan nasi goreng saja sama sosis, nasi goreng sosis. Mungkin tadi bekalnya tadi berbeda, makanya dia mengambil ya variasi. Jadi dia itu ingin bebas, ingin bebas. Misalnya tiap hari dibawakan tempe, benar ya, benar Bu, benar. Ibunya kurang kreatif. Iya benar. Nah, terus ya kalau misalnya jawabannya iseng bukan ini adalah iseng itu karena dia pengen melihat ekspresi teman-teman ya sebenarnya. Penguasaan kemudian akan kesenangan. Lanjut Pak. Next. Nah ini sebenarnya kita alami cuma saya juga sendiri kali oh ternyata selama ini saya ada di posisi penghukum jika ada yang terlambat. Ini ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru atau atasan dalam melakukan posisi kontrol tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu tahu seharusnya kita melakukan posisi kontrol yang seperti apa. Ini ada yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Nanti akan ada tayangan video Pak Ibu. Jadi kita bisa introspeksi dulu. Saya selama ini ada di posisi yang nomor berapa? Kita ulas dulu posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru biasanya bilang gini kalau dia berada di posisi penghukum, patuhi aturan saya atau awas, atau misalnya gini, potong rambut ya, kalau nggak potong rambut tak cewek. Nah itu posisi penghukum. Sebenarnya bisa dari atau tidak. Nah, selama ini kita juga seperti itu karena kita belum tahu ilmunya. Kamu selalu saja salah. Benih apa? Itu posisi sebagai penghukum. Misalnya mesti kamu nilai dalam soal tugas, itu posisi sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini beda lagi. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lebih lembut misalnya, ibu kecewa sekali dengan kamu. Ya Allah, harus benar-benar ya itu lebih lembut. Burina kak sampai sampai hati, kita menghukum sampai benar-benar kamu tahu seperti itu ya. Berapa kali Pak Yunus harus mengingatkan sekolah itu pakai sepatu putih, misalnya seperti itu. Ini membuat orang merasa bersalah. Misalnya gimana coba sih, jadi mamamu tahu
gak apa-apa wis iki ojo nangis. Lain kali gak boleh ya Jera. Seperti itu nggih. Itu aman nggih, teman. Jadi anak itu nggak takut, nggak merasa bersalah, tapi nggak oh iya kayak gini lebih lembut, anak kan nggak akan takut. Yang keempat, monitor atau memantau. Ya ini CCTV, guru ini kata CCTV, ada tak guru yang dari CCTV bu? Ada tak kira-kira? Ada itu bunyi lonceng yang Bu Sofi, tekone ya nggak mau, atau mangan, ada seperti itu ya. Itu apa yang ada ya? Ada bu, akhirnya itu mana cilik itu sekarang ini. Lorong-lorong gopok lah, misalnya seperti itu bu ya. Monitor atau memantau? Monitor berarti mengawasi. Nah, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan garis-garis. Misalnya murid melakukan sesuatu, terus kita tanya peraturannya apa? Dilarang membawa HP kan? Kenapa kamu membawa HP? Pembelajaran bu. Tapi dia melihat pembelajarannya tentang film orang dewasa misalnya kan? Tidak, iya, tidak boleh seperti itu. Terus apa yang telah kamu lakukan? Jadi kita itu lebih komunikatif sama siswa, lebih lembut. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalnya menggunakan slip catatan data cek. Misalnya, kamu sudah terlambat, nggak mengerjakan tugas selama 5 kali. Jadi guru sebagai monitor, benar sekali tadi dikatakan bahwa guru sebagai CCTV. Oke, yang kelima, ini yang kelima adalah manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung agar menemukan solusi. Ya. Terus seorang manajer ini harus mempunyai keterampilan menempatkan diri sebagai teman, pemantau dan juga sebagai bestie katanya mereka. Jadi sama muridnya itu misalnya gurunya nggak masuk, murid itu gini, kemana saya kok nggak masuk sampai dirindukan, diganti sama muridnya. Kalau ada yang melakukan kesalahan, gurunya itu nggak marah-marah, bilang gini dok, apa nanti kayak ini? Kalau sampai berbohong, ayo kembali ke keyakinan kelas tadi, dilarang berbohong, berarti harus gimana? Terus apakah kamu meyakininya? Sampai seumpama berbohong terus, kira-kira dampaknya apa untuk selanjutnya? Seperti itu. Iya, nggak boleh. Itu nggak boleh sama sekali. Lanjut Pak. Bapak Ibu, ini ada video yang saya menarik, monggo disimak baik-baik. Video biar nggak ngantuk ya. Terima posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nader yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi sebagai penghukum. Ini posisi nomor 1 Bapak Ibu. Sini kamu.
Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Masa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tak kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak kita dapat mengajarkan ketika berada pada posisi agar boleh cegah menyebabkan bahkan pembunuhan denda. Ini ada segitiga siku sebagai ibu, bukan segitiga siku-siku atau segitiga sama sisi ya. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi boleh dilakukan bolak-balik, boleh. Tidak harus nomor 1 menanyakan keyakinan, terus yang kedua validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas. Tidak boleh dilakukan bolak-balik. Contoh, misalnya di sekolah kita ada anak yang mencuri uang misalnya. Biasanya kan kalau kita melakukan klarifikasi kan, kamu ambil buat apa? Bla-bla-bla seperti orang. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi, kita perlu sini bu, biar makan tuh Bu Novi. Ayo. Salah Bu, bergerak gimana Bu? Bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mungkin untuk yang terakhir ditutup doa Pak Iwan karena memang sudah jamnya pulang. Pak Iwan monggo. Habis itu setelah selesai doa, lanjut kita foto bersama dulu. Terima kasih Pak Iwan monggo. Dari yang mungkin saya berkata dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Anna syaikhina Muhammad ala Muhammad wa tilamahu wa ibakum mazidan ya rabbana alhamdulillah wa hiya jalla wa istighfar al-alim subhanahu. Allahumma barik lana fi awwalina, Allahumma barik lana fi awwalina, Allahumma barik lana fi awwalina. Rabbana wa la tadrukum wa bikum. بدعائك ودعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا من Di sini saya sebagai CGP, kemudian pengajar praktik kami adalah Bapak Hamdan Samping Ananda dan pasien kita Ibu Ade Ayu Ken Novitasan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu saya, cuma ini 10 menit saja. Saya Novidatriyanti, lahir di Pasuruan, tepatnya di Pandaan, 8 November tahun 1976. Saya di lingkungan Petunggulung di Kelurahan Batu Nasri, dan sekarang di Satuan Pendidikan SDN Karangjati 1 Pandaan. Mungkin kalau dengan pikiran yang bernama berjumpa, tapi kalau dengan Bapak Ibu yang lain sering. Sebelum kita menginjak kepada budaya positif, di
Kita melihat capaian umum terlebih dahulu, Bapak Ibu. Di sini memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian kita nantikan melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia yang secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru yang tadi sudah Ibu katakan sebagai paradigma baru mengenai apa itu konsep disiplin positif dalam menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang. Dan terakhir adalah memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dalam hal ini kita sebagai guru mungkin lebih friendly, tidak seperti yang dahulu yang harus sifatnya anak nurut kepada kita, tidak seperti itu. Capaian khususnya kita berharap bersama-sama mari kita menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada anak. Di sini ada kata-kata memerdekakan, dalam artian bukan berarti anak merdeka bebas, tetap di dalam arahan kita, di dalam asuhan kita. Jadi kita di sini nanti bersifat penuntut, tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini adalah hakikat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah tujuan akhir dari pendidikan yang diinginkan seperti itu. Ini kita ambil contoh yang seperti tadi sudah diaturkan sama Bapak. Kita ambil contoh perbandingannya seperti hidup tumbuh-tumbuhan seorang, di mana seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita hanya menuntun saja, tapi kita tidak bisa mengendalikan sendiri. Seperti itu. Konsep budaya positif. Di sini ada 6 poin yang nanti kita akan ulas, di mana 3 poin nanti saya di sini bersama panjenengan, nanti yang ketiga terakhir Ibu Sofi. Konsep budaya positif itu meliputi perubahan paradigma, di mana tadi ada stimulus melawan teori kontrol, kemudian anti disiplin dan motivasi perilaku manusia, keyakinan, di sini berupa keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, apa saja kira-kira kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol dan restitusi. Ini yang dimaksud dengan paradigma atau ilusi kontrol. Ilusi kontrol ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Dalam hal ini kita tidak bisa memaksakan diri kita atau guru memaksakan kepada murid untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh murid. Tidak bisa seperti itu. Kemudian kalau ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini nanti trik-triknya ada di dalam restitusi, di mana kita mengkritik atau membuat murid kita merasa bersalah dengan bahasa yang lembut, bukan dengan bahasa yang kasar, sehingga mereka merasakan, oh aku merasa bersalah, dan
akibatnya efeknya di dalam murid kita itu akhirnya timbul rasa bersalah dan timbul rasa ingin memperbaiki kesalahannya, bukan karena paksaan tapi timbul sendiri, atau biasa kita sebut dengan motivasi intrinsik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini biasanya kita melakukan pujian terhadap murid kita melakukan feedback yang baik, penghargaan terhadap murid kita seperti itu. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam artian di sini orang dewasa seperti kita itu mempunyai pemikiran bahwa anak itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira jawabannya harus begini, Bapak Ibu. Apakah bisa kita mengontrol seseorang? Tidak bisa. Jelas itu tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol seseorang. Tapi yang bisa mengontrol ya itu sendiri, ada diri kita sendiri. Di sini dapat panjenengan bersani semua perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Dalam hal ini apabila di stimulus kurang bisa Bu? Kita lihat. Oh bisa. Saya ngantuk. Apa kita tepuk-tepuk dulu ya Bu? Biar gak ngantuk. Oh enggak? Iya, tidak. Enggak, Bapak Ibu berdiri enggak? Ngantuk kembali Pak. Bungkus juga sudah Bu. Saatnya siang ya Bu. Tepuknya seperti ini. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Kalau tepuk pagi berarti satu kali. Ini ya. Siang 2 kali. Kalau malam sih Pak. Mama ini konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Pak Chandra silakan. Gagal sama-sama bisa. Pak Bang juga nih. Tepuk siang, pagi, malam. Mulai sudah. Malam, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Sampai terima kasih sudah mulai fokus. Mari kita lanjutkan di stimulus respon Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu kalau di stimulus respon. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita lebih menghargai. Kita dengan anak juga seperti itu. Tidak memaksakan, tetapi lebih sharing pendapat begitu untuk menyamakan suatu pendapat. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini maksudnya perilaku buruk yang dilihat itu mesti suatu kesalahan, padahal belum tentu. Ya. Perilakunya buruk, tetapi belum tentu itu menjadi suatu kesalahan. Begitu pula sebaliknya, perilaku baik yang dilihat baik itu juga belum tentu itu suatu kebenaran, seperti itu. Jadi perilaku baik itu buruk maupun baik itu mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini tadi yang berkaitan dengan bisakah kita mengontrol seseorang. Jadi setiap individu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi individu itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Mungkin di sini hanya konsensus seperti itu, yang nanti bisa
kita sharing seperti itu. Tapi kalau untuk mengontrol tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini misalkan kita apabila anak kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, mungkin Bapak Ibu banyak ya anak-anak kita misalkan terlambat, gitu ya. Bu, saya itu bunyi beneran soalnya. Yang baru dapat siapa? Saya bikin. Pak, jangan.
dulu.